Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang perubahan pandangan masyarakat terhadap suatu hukum. Sebelum itu, perkenalkan, saya Desti Nureni dengan NIM 2205030004. Terus ada Desi Natalia dengan NIM 2205030053. Selanjutnya ada Umur Rahmadani dengan NIM 2205030060. Perubahan pandangan masyarakat terhadap suatu hukum. Pandangan masyarakat terhadap suatu hukum dapat mengalami perubahan yang kompleks dan multifaktorial, sering dengan evolusi nilai-nilai, norma-norma, serta dinamika sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Berikut beberapa aspek yang dapat menjelaskan perubahan pandangan masyarakat terhadap hukum. Yang pertama ada perubahan budaya. Perubahan budaya ketika masyarakat mengalami perubahan budaya yang signifikan, nilai-nilai yang mendasari norma hukum juga dapat berubah. Contohnya, perubahan pandangan terhadap hak asasi manusia dapat mempengaruhi penafsiran dan penerimaan hukum yang berkaitan dengan isu-isu tersebut. Yang kedua adalah pendidikan dan kesadaran hukum. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap hukum. Pemahaman yang lebih baik dengan sistem hukum, hak, dan kewajiban dapat memicu perubahan dalam perspektif masyarakat terhadap berbagai aspek hukum. Yang ketiga ada media dan komunikasi. Perubahan dalam teknologi dan masa media dapat memberikan akses yang lebih besar terhadap informasi hukum. Media sosial misalnya dapat menjadi platform untuk menyebarkan informasi dan mempengaruhi opini publik terkait isu-isu hukum tertentu. Yang keempat ada pengalaman sosial dan sejarah. Kejadian sejarah atau pengalaman sosial tertentu dapat membentuk pandangan masyarakat terhadap hukum. Perubahan politik, revolusi, atau perubahan struktural dalam masyarakat dapat memicu revaluasi terhadap sistem hukum yang ada. Yang kelima ada aktivisme dan perubahan sosial. Gerakan sosial dan aktivisme dapat memainkan peran kunci dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap hukum. Perjuangan untuk mengubah hukum yang lebih inklusif atau adil dapat meresap ke dalam opini publik. Yang keenam ada globalisasi dan interkonektivitas. Dalam era globalisasi, informasi dan nilai-nilai dari berbagai budaya dapat saling bertautan. Hal ini dapat memicu perubahan pandangan masyarakat terhadap hukum dengan mengintegrasi elemen-elemen baru atau perspektif global. Yang ketujuh ada reformasi hukum. Langkah-langkah reformasi hukum yang diimplementasikan oleh pemerintah atau lembaga legislatif dapat menciptakan perubahan signifikan dalam pandangan masyarakat terhadap hukum. Keberhasilan atau kegagalan implementasi reformasi ini juga dapat membentuk persepsi masyarakat. Penting untuk diingat bahwa perubahan pandangan masyarakat terhadap hukum tidak terjadi secara instan atau seragam. Proses ini seringkali kompleks dan melibatkan interaksi atau faktor-faktor yang berbeda. Selanjutnya ada aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seseorang berkebangsaan Italia yang bernama Anziotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli pemikir, baik di bidang filsafat hukum, ilmu hukum maupun sosiologi hukum. Perubahan masyarakat adalah suatu proses yang terjadi dalam kelompok masyarakat dan diamati dari berbagai sudut pandang oleh para ahli sosiologi. Beberapa pandangan para ahli terkemuka mengenai perubahan masyarakat meliputi: yang pertama ada Emil Durkheim, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial dalam masyarakat. Menurutnya, di dalam masyarakat terdapat dua macam solidaritas, yaitu bersifat mekanis yang terdapat pada masyarakat yang sederhana dan homogen, di mana ikatan dari warganya didasarkan pada hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama serta yang bersifat organis.
Yang kedua ada menurut Sir Henry Maine bahwa perkembangan hukum adalah sesuai dengan perkembangan dari masyarakat yang sederhana dan homogen ke masyarakat yang telah kompleks susunannya dan bersifat heterogen, di mana hubungan antara manusia lebih ditekankan pada unsur pamrih. Yang ketiga ada Auguste Comte. Dia adalah salah satu bapak sosiologi dan mengemukakan bahwa masyarakat berkembang melalui 3 tahap, yaitu tahap teologis, metafisis, dan positif. Masyarakat berubah dari tahap berpikir mitos, yaitu tahap teologis, metafisis, dan positif. Masyarakat berubah dari tahap berpikir mitos dan agama ke tahap berpikir rasional dan ilmiah. Yang keempat ada Max Weber. Max Weber memandang perubahan masyarakat sebagai hasil dari rasionalisasi dan birokratisasi. Dia mengidentifikasikan perkembangan kapitalisme sebagai faktor utama dalam perubahan sosial. Selanjutnya ada Karl Marx. Karl Marx berfokus pada perubahan sosial sebagai konflik kelas. Menurutnya, perubahan terjadi karena perjuangan kelas yang berbeda untuk kekuasaan dan sumber daya. Selanjutnya ada Herbert Spencer. Herbert Spencer mengembangkan konsep evolusi sosial yang menyatakan bahwa masyarakat berkembang seperti organisme hidup. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Desi Natalia. Berikutnya, pandangan para ahli ini juga memberikan pemahaman yang beragam mengenai perubahan masyarakat, dengan penekanan pada faktor-faktor seperti agama, ekonomi, struktur sosial, dan konflik sosial. Perubahan masyarakat adalah suatu fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang berinteraksi satu sama lain. Adapun hakikat sosiologi. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Menurut Brad Meyer, yang pertama yaitu Sociology of the Law, yaitu menjadikan hukum sebagai alat pusat penelitian secara sosiologis, yakni sama halnya bagaimana sosiologi meneliti suatu kelompok kecil lainnya. Tujuannya adalah selain untuk menggambarkan betapa pentingnya arti hukum bagi masyarakat luas, juga untuk menggambarkan proses internalnya hukum itu sendiri. Yang kedua, Sociology in the Law, yaitu untuk memudahkan fungsi hukumnya. Pelaksanaan fungsi hukum dengan dibantu oleh pengetahuan atau ilmu sosial pada alat-alat hukumnya. Dan yang terakhir yaitu gejala sosial lainnya, yaitu sosiologi bukan hanya untuk mempersoalkan penelitian